Tung 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 tung. Perhatian, perhatian. Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, ini sebenarnya gas ini sebenarnya sudah lama loh aku Bobi. Lama apa barusan ketemu juga? Iya iya sih. Maksudnya sudah kepingin bahas ini dari lama sebenarnya gitu. Cuma mungkin belum rezekinya lah ya sebelum-sebelumnya itu. Akhirnya sekarang baru ketemu. Nah, ini ada HR gitu. Dulu kerjanya di HR. HR itu temennya PR ya? Bukan, HR itu human resource. Human resource itu sumber daya, pokoknya bagian personalia handle orang lah gitu di perusahaan. Orang kok di handle ya, nanti kamu tanya sendiri deh biar lebih tahu gitu ya, biar tahu, biar ada gambaran gitu Bobi gitu, biar ngerti. Nah, jadi di sini ada Nike di sini sebagai dulu tapi masih fresh banget ya harusnya ya karena terakhir Juli kan ya resign-nya. Iya, betul. Nah, oke. Jadi dulu dari HR, nah dulu seorang HR, sekarang masih jadi full mom dulu, tapi kepingin nih berbagi soal HR gitu. Mungkin keresahan atau unek-unek atau apalah itu ya yang mau di-share gitu. Oke, silakan mungkin perkenalan dulu. Oke, halo semuanya, sobat-sobat Boci nih. Perkenalkan, saya Nike. Tadi sudah disampaikan sedikit ya sama Bobby dan Chris. Saya dulu bekerja sebagai human resource. Jadi human resource itu apa sih? Pokoknya yang betul tuh tadi yang memang menghandle orang. Kenapa orang mesti dihandle ya? Ya karena nanti kita lihat di sesi ini ya. Jadi kerjaan saya adalah saya sebagai human resource di dua industri yang berbeda. Kebetulan saya pernah di banking dan juga terakhir di telecommunication sampai Juli tahun kemarin 2024. Jadi sudah cukup lama ya ada di dunia HRD 15 tahun lebih. Jadi hari ini mungkin kita akan sharing-sharing sedikit. Saya bukan ahlinya, tapi karena memang sehari-harinya nyemplung ngurusin orang gitu ya. Jadi mungkin hari ini kita bisa sharing apa yang nanti mungkin diwakilkan dari Bobby sama Chris nih gitu ya. Ngobrol-ngobrol kita tentang dunia HR untuk hari ini. Jadi perkenalkan, saya Nike. Tadi saya adalah praktisi HR selama 15 tahun lebih di dua industri yang berbeda. Saat ini saya memutuskan untuk rehat sejenak gitu ya, tapi tidak menurunkan passion saya tentang dunia HR. Seperti itu. Oke, mungkin Oke, dari Bibi sama Chris bisa kita mulai nih gitu ya. oke. Nah, sebelum take ini ya Sobat Boci ya, itu kita sempat ngobrol-ngobrol. Katanya memang backgroundnya bukan dari yang HR sebenarnya ya. Bukan dari hukum, bukan dari psikologi. Betul. Nah, kalau kok bisa nyemplung ke sini? Oke, saya kebetulan backgroundnya kuliahnya di ekonomi manajemen. Kebetulan pun ngambilnya pun bukan sumber daya manusia, karena kan memang di ekonomi manajemen ada bagian Bener. yang memang spesifik tentang sumber daya manusia. Tapi kebetulan waktu kuliah saya ambilnya pemasaran. Kenapa bisa nyemplung? Karena memang seneng banget mendengar cerita orang. Berangkatnya dari situ dulu. Terus kerja yang macam apa ya yang bisa ngebantu orang lain? Ya semua pekerjaan pasti bisa membantu ya gitu. Tapi apa yang kira-kira dengan yang saya miliki gitu ya, kesukaan saya mendengarkan cerita orang, ngasih bentuk solusi dan semacamnya, temulah yang namanya departemen atau bagian di sebuah perusahaan yang ngurusin tentang orang. Jadilah mencoba. Ternyata memang sesuai dengan passionnya. Jadi memang backgroundnya bukan psikologi, bukan juga hukum gitu ya, atau yang berbau-bau benar-benar spesifik tentang human resource, tapi memang saya dari ekonomi manajemen. Gitu kira-kira, Chris. Oke. Ya dulu Chris ini mau masuk HR tapi nggak bisa. Ya sudah akhirnya sedih. Sama ya. Sedih. Agak kebalik sih kepingin sih. Sekarang tapi ya sudah enggak sih gitu karena sudah umur ya agak berbahaya kalau kita terlalu bereksplorasi terlalu jauh gitu. Meskipun bukan berarti nggak bisa, tapi kayak resikonya lumayan gede aja untuk sekarang gitu. Cuma suka juga Oke. kok dengar cerita orang juga kok. Aku juga suka dengar kasih cerita nasihat gitu, ngasih advice. Nah.
Kalau di tentang HR itu paling gambaran terbesarnya orang pertama itu pasti yang ngurusin itu ya, rekrutmen ya, ngurusin interview Betul. biasanya. Nah, Mm. karena sudah 15 tahun sih di apa Nike di HR ya di industri ini ya di sebagai human resource, jawaban paling klasik atau yang biasa dikasih orang apa sih? Biasanya kalau pelamar-pelamar baru itu. Oke, kalau pelamar-pelamar baru, terutama misalnya fresh graduate ya gitu, Hmm. pasti kalau ditanya, pasti kan pertanyaan klasiknya juga kenapa sih mau melamar ke perusahaan A gitu ya? Ya Hmm. rata-rata ngejawabnya tuh semua memang bukan, jawabannya mungkin kurang lebih akan sama semua orang ya, mau dari fresh graduate ataupun experience gitu ya. Tapi yang klasiknya adalah semua jawabannya tuh ngambang. Hmm. Jadi contoh nih misalnya mau cari pengalaman, pengalaman apa gitu ya? Oke, oke. Pengalaman kerja, pengalaman nyari apa gitu ya, maksudnya tidak spesifik. Terus atau misalnya mau menambah skill, skill apa gitu ya. Jadi semua tuh memang jawabannya stereotype banget tapi terlalu general. Jadi semuanya pasti kurang lebih kisarannya begitu ya. Untuk yang experience misalnya menambah pengalaman, terus mencari hal baru, atau misalnya supaya jenjang karirnya lebih baik gitu. Tapi tidak spesifik. Jadi semua klasiknya berkisaran tentang suatu hal yang memang sifatnya masih ngambang aja gitu. Jadi Hmm. orang ini ngelamar mau apa ya gitu. Oke, oke, oke. Oh iya, Tante Nika, Bobby Iya. mau tanya. Ini kalau kalau ada yang bilang nggak, kenapa kamu mau kerja di sini? Bilangnya ya memang buat duit itu ada nggak yang bilang gitu? Oh ada. No. Walaupun nggak cuma di satu-satunya alasan ya, Bobby ya, Hmm. tapi Hmm. ada kok misalnya ya memang untuk mendapatkan, tapi biasanya bukan langsung mencari uang gitu ya, tapi misalnya mencari penghasilan yang lebih baik. Hmm. Hmm. Oke, oke. Berarti memang ngambang itu ya tadi ya. Biasanya kalau ditanya gitu jawabannya ngambang gitu. Ya, ngambang. Jadi apa ya, buat buat kita yang di HRD tuh harus ngegali lagi gitu ya. Jadi Hmm. semuanya memang stereotipnya sama. Betul, tujuannya tidak salah menjawab itu, tapi akan lebih baik kalau ditambah sesuatu yang lebih spesifik. Oke, oke. Itu ya. Jadi insight-nya di situ ya. Apa kasih sesuatu yang spesifik. Mungkin kasih contoh sedikit sih biar apa sobat Boci ini tahu. Oke, jadi misalnya menambah atau misalnya mencari pengalaman gitu ya. Jadi dikaitkan tuh misalnya teman-teman ini mau ngelamarnya misalnya di perusahaan apa, di bidang apa nih perusahaannya, terus mau melamarnya sebagai posisi apa. Jadi bisa dikaitkan nih menambah pengalaman misalnya di perusahaan A yang bergerak di bidang apa karena saya backgroundnya bla 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 misalnya. Jadi kita juga bisa melihat bahwa memang teman-teman yang lamar ini punya goals gitu ya. Maksudnya memang punya value dan unik gitu value-nya. Ya melamarnya tuh ya dan benar-benar dikaitkan bahwa kita juga bisa melihat bahwa lamar ini atau teman-teman yang lamar ini sudah cukup tahu tentang posisi ataupun perusahaan yang mereka lamar gitu. Hmm. Ya, ya. Bobby mau komen apa lagi? Oh iya, ya itu. Apa Tante Nika kalau misalnya berarti cuma tinggal manjangin dikit gitu aja ya sebenarnya ya. Iya, manjangin tapi bukan hanya sekedar panjang ya, Bobby ya, tapi bagaimana supaya sama-sama nih dapet feel-nya gitu. Maksudnya kita juga yang tukang nanyanya, si HRD ini atau yang ngurus-ngurusin orang ini juga tahu gitu ya, bahwa punya sesuatu nih gitu. Si pelamar ini atau teman-teman yang lamar di perusahaan ABCD itu memang punya keunikan sendiri atau memang benar-benar niat banget gitu ya. Jadi kita bisa ngeliat juga dari apa yang memang mereka sudah persiapkan dari pertanyaan klasik misalnya yang memang pertanyaan itu kenapa sih kamu mau coba apply ke sini gitu ya. Kenapa kamu mau coba posisi ini? Kita juga udah bisa langsung benar-benar tahu nih dari jawabannya kira-kira teman-teman ini memang sudah mempersiapkan diri dengan baik atau tidak, punya tujuan nggak sih gitu, bukan cuma asal oh ya udah yang penting masukin aja dulu gitu ya CV-CV-nya gitu, yang penting masuk dipanggil udah gitu tanpa persiapan ataupun tanpa, kan ini sebenarnya kesempatan buat Betul. teman-teman lamar untuk bisa selling value-nya mereka gitu, jadi harusnya dipakai sih kesempatan ini dengan sebaik-baiknya itu Bobby. Oh iya, ya. Ini pertanyaan iseng sih. Ya memang kebiasaan kamu iseng sih kalau tanya sih. Oh iya, ya. Memang gitu ya. Oh iya.
Tante Nika pernah bosan gak nanya? Nanyanya gitu-gitu aja. Kalau bosen sebenarnya kan karena tuntutan pekerjaan ya. Kalau memang kebetulan lagi dapet tugasnya interview orang nih gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu dengan happy, yaitu tadi ya passionnya kita memang di situ, ya seneng aja gitu. Sebenarnya kan Tante Nika juga introvert nih Bobby gitu ya. Jadi kalau ketemu orang tuh sebenarnya energinya luar biasa banget. Tapi ya karena memang satu, tuntutan pekerjaan. Kedua, ya memang passionnya di situ. Jadi selalu bisa mengambil hal yang menyenangkan aja dari sesi interview. Karena kan ketemu orang baru ya. Hmm. Ketemu orang baru dan memang apa namanya bisa mendengar cerita orang baru juga gitu ya. Terus dari itu bisa mengenal lebih banyak karakter orang. Jadi dipakai momennya buat sesuatu hal yang buat Tante Nika juga menyenangkan. Gitu Bobby. Oke, oke. Nah, ini kita bicara tentang apa ya? Bukan mistis ya, bukan. Maksudnya kita bicara tentang ini, sesuatu yang mungkin kayak kepekaan lah misalnya. Kepekaan atau sinyal gitu lah, untuk bahasa tubuh apapun lah namanya itu ya. Apa bukan bukan ya bukan mistis sih, tapi biasanya kan karena Nika sudah lama di HR ya. Itu punya insting lah, istilahnya mungkin insting gitu atau feeling atau ada yang bilang gut feeling, ada yang bilang insting. Nah, pas kelihatan orang gitu habis itu dalam hati kayaknya ngerasa aduh kayaknya apa ya bahasa halusnya apa ya kayak wah ini kayaknya bakal gak banyak yang bisa digali nih dari orang ini kayaknya. Jadi atau sederhananya ya kayak waktu orang ini datang kita ngobrol-ngobrol atau ngerasa gitu ya insting gitu bahwa kayaknya nggak banget deh kayaknya orang ini di sini. Nah itu standarnya gimana sih biasanya kalau nikah? Oke, kalau secara teorinya kan kita nggak bicara teori ya, teorinya Hmm. pasti ada gitu ya, banyak banget gitu ya teori-teori, apalagi misalnya untuk teman-teman HR yang memang sudah punya bekal juga dari waktu kuliah gitu ya. Kan kita bisa lihat dari gesture gitu ya, dari bagaimana cara dia bicara, bagaimana dari, kan kadang juga raut muka tuh nggak bisa bohong ya gitu. Hmm. Mau disenyum-senyumin apa semacam juga kelihatan kalau misalnya orangnya tegang, nggak relax, nggak prepare gitu ya, Hmm. nggak mempersiapkan diri dengan baik, atau misalnya ya udah deh ini cuma asal nyoba aja tuh biasanya memang betul kelihatan bang, misalnya kelihatan dari gesture tubuhnya gitu ya, atau bahkan misalnya dari menjabat tangan, atau misalnya dari suaranya kecil banget gitu ya, terus udah dipancing-pancing tetap kecil, terus udah dibikin relax dan semacamnya masih tetap terlihat nggak pede, ataupun misalnya ya itu tadi apa tidak berusaha juga untuk membuat dirinya lebih baik atau lebih nyaman gitu ya untuk sesi interviewnya. Jadi kalau misalnya yang biasanya kita akan melihat dari itu. Tapi balik lagi nih, biasanya kalau saya pribadi mungkin beda ya masing-masing dari Hmm. Hmm. praktisi HR yang lain gitu ya. Tapi saya tidak mau hanya cuman dari suatu hal yang saya grab atau saya tangkap dari awal gitu ya, either itu gesture tubuh, dari suara, intonasi dan semacamnya. Terus saya sudah langsung bilang, oh ini nggak banget. Tapi jadi saya tetap akan ada momen di mana saya akan mulai dulu dengan pertanyaan gitu ya, karena biasanya kan balik lagi ya tetap ada tipikal orang yang mungkin dia dengan tidak sengaja atau karena tidak punya pengalaman, belum punya pengalaman, sehingga kelihatan misalnya terlalu tegang atau terlihat yang benar-benar nggak pede banget gitu ya, tapi bukan berarti dia tidak punya potensi gitu. Nah, Hmm. tambahan lagi nih Chris sama Bobby gitu ya, kita bisa ngeliat juga kan biasanya para interviewer atau yang memang tugasnya nanya-nanya nih gitu ya, para teman-teman yang lamar pekerjaan itu pasti kita akan lihat namanya CV mereka gitu ya. Itu pun bisa kita lihat nih, itu menjadikan suatu referensi ini bakal benar-benar enggak banget atau iya banget gitu. Atau memang kita perlu tambahan beberapa hal, pertanyaan. Pertanyaannya pun mungkin yang bukan benar-benar pertanyaan yang langsung untuk terkait dengan interviewnya ya, tapi suatu hal yang memang sifatnya basa-basi dulu nih gitu. Nah dari situ kita bisa lihat Hmm. gitu. Hmm. Sebenarnya banyak banyak ukurannya, termasuk CV itu juga diperhatikan ya. Soalnya karena pemikiranku dulu itu CV itu kebanyakan orang cuma ya sekedar gitu aja, gitu. Tapi ternyata Betul. itu pengaruh juga sebenarnya. Kalau buat saya ya, makanya kan mungkin Hmm. setiap masing-masing praktisi HR berbeda nih, Chris Hmm. gitu ya. Tapi buat saya itu menjadi salah satu referensi. Maksudnya memang betul sekarang apalagi ya,
Kalau mungkin zaman dulu saya ngelamar, nggak ada tuh template-template CV yang terlalu marak banget yang bisa kita Ah, iya. lihat dan bisa Ah, kita pilih ya. Tapi kalau sekarang kan banyak memang gitu ya, banyak banget nih gitu. Teman-teman pelamar banyak banget terfasilitasi dengan era yang sekarang gitu. Tapi balik lagi, apapun buat kita para interviewer gitu ya, teman-teman yang bekerja sebagai praktisi HR, kita benar-benar harus peka atau harus banyak cara, banyak ide gitu ya untuk melihat kita mau memastikan pelamar ini cocok itu dari mana aja ya gitu. Ya segala sumber ya akhirnya kita coba untuk telaah gitu ya, baik itu dari CV ataupun dari bahkan dari itu tadi dari nada suara gitu ya, terus misalnya dari pakaian ya, penampilan gitu ya, nggak harus yang wah tapi kan bisa kelihatan gitu ya niat atau tidaknya gitu ya. Memang sekarang marak style dan semacamnya, tapi kan bisa kita lihat standarnya seperti apa. betul. Termasuk ya itu tadi mengkaitkan dengan perusahaan, jenis perusahaan atau posisi yang juga dilamar dari si teman-teman pelamar ini. Jadi banyak hal sih, Chris gitu ya, yang memang akhirnya kita pergunakan untuk bisa memantapkan diri kita sendiri untuk menyaring teman-teman yang melamar di suatu perusahaan. Nah, oke oke. Jadi memang perlu banyak ukuran itu. Nah, Bobi ini kayaknya kerasa nih mau tanya. Oh iya, aku tahu. Ayah, Tante Nike kayak ini Iya, cerita pertanyaan manusiawi. Manusiawi. Ini pertanyaan umum sih. Nah, jadi kalau kalau misalnya Tante Nike lagi bad mood gitu, habis itu suruh atau lagi kondisinya sedih atau gimana, pokoknya moodnya gak enak lah. Itu kalau misalnya Tante Nike itu lagi interview orang atau lagi pokoknya ngurusin HR lah sama orang gitu. Nah, itu supaya profesional gimana? oke, kalau misalnya pas mau interview orang, biasanya kan sudah ada schedule-nya tuh, gitu ya. Jadi memang pastinya kalau buat saya, apapun itu, pasti saya akan sedikitnya punya waktu 5 sampai 10 menit untuk mempersiapkan diri. Tuh ya, dengan saya punya waktu, misalnya nih saya ada jadwal interview pagi, yang biasanya saya datang ke kantor mepet gitu ya, atau misalnya ya saya berarti datang lebih pagi. Terus udah mempersiapkan diri gitu, jadi udah nggak ada sesuatu hal yang saya kerjakan sebelum saya melakukan proses interview. Terus kalau misalnya kesehariannya nih gitu ya, ngurusin si orang-orang ini gitu ya, teman-teman karyawan yang lain, bukan hanya soal urusan interview, tapi saya lagi bad mood juga sama. Balik lagi, pokoknya kalau misalnya ada lagi nyari saya, ya sudah harus, apa ya, ibaratnya, sudah bisa harus switch personality-nya tuh cepet banget gitu ya. Balik lagi, bad mood is a personal things gitu. Bad mood kan masalah personal kita ya. Walaupun mungkin itu ke-triggernya si bad mood ini gara-gara urusan kantor. Tapi balik lagi, kalau kita ketemu karyawan, apalagi ketemu teman-teman pelamar nih gitu ya, teman-teman baru, ya pastinya kita harus memberikan yang terbaik. Jadi kalau aku sih ya itu tadi menyiapkan diri sebelumnya gitu ya, benar-benar oh mau interview orang nih gitu ya, mau ketemu orang baru, ya udah. Apalagi sebenarnya kan HRD ini juga perwakilan dari perusahaan ya, jadi kita juga membawa nama perusahaan ya, memang harus profesional sih, gitu Bobby. Oke, oke. Nah, sebenarnya ini apa mungkin kayak checklistnya lah bisa dibilang ya. Kita bisa bilang kayak checklistnya gitu. Checklistnya biasanya yang pelamar baru yang dicari HR itu kayak gimana sih? Selain yang tadi ya, dia tahu posisinya, dia tahu apa yang mungkin job desk-nya juga dia tahu tentang perusahaannya juga. Nah, selain itu apa? Oke, jadi itu sih sebenarnya udah cukup banget ya untuk bekal teman-teman pelamar, terutama yang teman-teman baru lulus ya, untuk melamar di suatu pekerjaan gitu ya. Udah tahu perusahaannya apa, posisi yang dilamarnya juga tahu gitu. Terus apa namanya job desk-nya juga dia tahu. Udah dibaca dulu kan biasanya kita pasti kalau misalnya nyari kandidat pasti kita juga akan sampaikan juga ya job and requirement-nya seperti apa. Jadi kebutuhannya seperti apa sih gitu dan job description-nya juga seperti apa. Terus yang pasti yang harus dipersiapkan adalah mental gitu ya. Jadi memang mereka harus juga sadar bahwa mereka sudah akan beralih gitu, bahwa mereka sudah bukan lagi, terutama untuk ini spesifik menjawab dulu untuk teman-teman yang baru lulus nih, bahwa mereka sudah bukan anak kuliahan lagi, gitu ya, bahwa mereka nanti akan benar-benar masuk ke dunia kerja, ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan suatu budaya perusahaan yang memang mereka juga harus mempersiapkan diri mereka dengan baik. Dan kemudian ya itu tadi bukan dengan mereka sudah membaca profil perusahaannya seperti apa, udah mencari tahu gitu ya, terus begitu kebetulan, apalagi semuanya benar-benar match gitu ya, educational background mereka juga
latar belakang pendidikan mereka juga cocok gitu ya dengan yang mereka pilih gitu ya. Ya itu semakin bisa memantapkan diri mereka gitu. Jadi checklistnya ya itu tadi, pokoknya mempersiapkan knowledge basicnya gitu ya. Mereka mau apply ke mana sih, sebagai posisi apa sih gitu ya. Terus benar-benar mereka juga tahu gitu, oh kecocokan gue tuh apa sih gitu ya. Kecocokan saya untuk bekerja di bidang ini tuh dengan latar belakang pendidikan, dengan skill saya gitu ya, itu seperti apa. Terus ya udah, yang memang paling penting menurut saya itu adalah mental. Mental tuh persiapan mental bahwa ya udah berarti gue eh, saya sorry ya pakai Apa-apa. terms gue gitu ya. Ya. Jadi saya ini udah harus siap nih gitu. Karena kan berarti pada saat sudah lolos seleksi gitu ya, mungkin akan cepat juga untuk benar-benar terjun langsung di sebagai pekerja gitu ya, sebagai pekerja di sebuah perusahaan. Jadi udah harus siap secara mentalnya karena ini akan membawa banyak sekali gitu. Jadi dengan kesiapan mental pastinya udah siap untuk benar-benar menerima hal-hal baru nanti di perusahaan yang akan dia bekerja di situ gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Chris. Oke, oke. Ini berikutnya ini tentang menjawab keluh kesah. Mungkin bukan hanya itu ya, bukan hanya temanku ya, tapi juga banyak orang juga sebenarnya. Jadi biasanya HR itu begini, misalnya ngeplaynya sekarang Januari gitu ya. Itu dia baru baru di call-nya tuh lama banget gitu. Mungkin 4 bulan atau 3 bulan ke depan. Nah, kayak gitu kira-kira kenapa sih? Kok sampai lama banget gitu? Oke, Kemungkinannya. Oke, kemungkinannya sih sebenarnya jadi memang secara idealnya pasti prosesnya biasanya nggak sampai berbulan-bulan banget ya, Chris Hmm. gitu. Jadi memang dapurnya untuk proses kita untuk sampai akhirnya confirm nih gitu ya, meng-hire seseorang itu ada dapurnya lah. Ya mungkin saya nggak bisa share di sini gitu ya, bahwa kita juga secara perusahaan ada terms and condition-nya untuk kita bisa meng-hire seseorang. Nah, biasanya kemungkinannya kalau misalnya prosesnya memang agak lama, kemungkinannya satu, kandidatnya ternyata banyak banget Hmm. ya. Kemudian kedua, bisa jadi karena juga akhirnya dari kandidat yang banyak ini kita perlu waktu untuk menyaring lebih selektif gitu. Terus ada lagi juga misalnya contoh kalau untuk teman-teman yang baru lulus, biasanya masing-masing ada beberapa perusahaan yang punya program langsung training gitu ya. Jadi biasanya ada nama kayak management training, Oh ya. fresh graduate Keren. program gitu ya. Itu biasanya mereka akan punya kuotanya dulu ya, kuotanya harus fulfill dulu baru dibuka nih programnya gitu. Jadi misalnya kita udah melakukan seleksi dari bulan Januari, tapi memang programnya baru akan kita adakan di bulan Maret misalnya. Nah, tapi untuk sekarang itu juga manusiawi ya, bukan manusiawi, tapi juga sah-sah aja kalau para pelamar ini mau mencoba kontak juga untuk HRD-nya untuk menanyakan kira-kira prosesnya seperti apa. Jadi kalau yang saya tahu ya, Bobby dan Chris gitu udah banyak banget juga pasti biasanya kita sudah ada waktu-waktu di mana kita akan menginformasikan untuk kandidat mana yang lolos ataupun tidak. Atau pada saat screening di awal, pada saat interview di awal, kita udah ngomong nih, kalau misalnya memang dalam jangka waktu tertentu tidak ada informasi lebih lanjut, berarti bisa dikategorikan kita tidak akan melanjutkan prosesnya. Hmm. Jadi para teman-teman pelamar udah punya penyaring sendiri ya. Oh, 2 minggu nggak dikabarin nih, kemarin di infonya kalau udah lebih dari 2 minggu nggak ada kabar berarti kemungkinan saya nggak lanjut gitu. Jadi udah punya petunjuknya sendiri. Oh, kemungkinan berarti saya nggak lanjut nih gitu. Tapi kalau misalnya ada di beberapa perusahaan yang memang sama sekali nih nggak ada kabar gitu ya, terus ditanya juga nggak menjawab, itu sih ya kemungkinan besar ya mungkin memang ada faktor-faktor di mana ini mereka ya manusiawi juga nih terskip atau misalnya memang mungkin saja orangnya berganti gitu sebenarnya ya, tapi tidak diikuti dengan informasi ke penerusnya gitu ya, Oh. sehingga katung-katung nih gitu. Tapi Hmm. mostly kalau untuk sekarang sih hampir semua perusahaan ya Hmm. tadi punya tata caranya sendiri buat supaya para teman-teman pelamar ini nggak merasa digantung Hmm. Hmm. gitu. Oke, oke. Nah, pertanyaan ini Bobby aja deh, udah aku bisikin tadi. Oh ya, ya. Ini apa, Tante Nike ini mungkin keluh kesah banyak orang ya, Indonesia, tapi Hmm, itu angka keramat 25 itu. Angka keramat 25. apa tuh? Batasan umur maksudnya gitu. Mm-mm.
seringnya dibatasin gitu. Nah, kenapa sih kok menurut Tante Nika ini kok dibatasinya 25? Enggak. Ya, enggak semua sih 25, tapi rata-rata kan beberapa dibatasi 25. Nah, itu menurut Tante Nika kenapa sih kok sampai dibatasi? Oke, kalau misalnya memang ada batasan umur, biasanya mostly itu memang untuk beberapa posisi yang untuk teman-teman yang baru lulus atau memang untuk posisi-posisi yang memang experience-nya belum dituntut terlalu banyak ya. Kenapa dibatasin? Karena kita juga mempertimbangkan untuk jenjang karir dari para teman-teman pelamar kita, gitu ya. Misalnya spesifikasi atau misalnya dari spesifikasi pekerjaannya itu sendiri. Betul, mungkin misalnya jadi pertanyaan nih, loh, kenapa bisa, misalnya walaupun kerjaannya cuma administratif atau kerjaan yang memang untuk non-experience deh, tapi mungkin yang usianya di atas 25 tahun pun ada yang karena satu dan lain hal memang baru terjun ke pekerjaan gitu ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa dia memang punya potensi juga untuk bisa mengerjakan. Ya, balik lagi ya, masing-masing perusahaan memang punya plannya sendiri nih gitu untuk masing-masing dari posisi dan juga requirement yang dicari. Tapi tidak menutup kemungkinan ini menjadikan suatu hal halangan buat teman-teman pelamar untuk mencari pekerjaan. Jadi memang kenapa dibatasi ya itu tadi ya. Satu, karena memang spesifikasi dari pekerjaannya biasanya gitu ya. Kemudian kedua, kita mempertimbangkan juga bahwa ini menjadi suatu hal yang jenjang karir buat teman-teman pelamarnya sendiri gitu. Waktu sebenarnya kan ini adalah range umur ideal gitu ya, tapi Hmm. bukan berarti biasanya secara internal perusahaannya kita juga akan melihat kira-kira kandidat-kandidat atau CV-CV yang masuk seperti apa nih gitu. Dan balik lagi juga misalnya dari tipe perusahaannya sendiri seperti apa. Itu juga yang memang harus teman-teman pelamar juga mungkin bisa mencermati gitu ya. Oh, saya akan masuk atau saya mau mencoba di industri apa untuk posisinya seperti apa gitu. Oh, Pokoknya ngejawab nih, Bobby. ya, ya, ya. Biar kita ndak itu prasangka buruk. Apa itu namanya? Suzon. Oh ya, biar nggak suzon sama. Iya, karena seringkali beberapa orang yang mencoba ngelamar itu, apalagi di umurku ya, yang hampir kepala tiga ini ya, itu Hmm, apa belum kadang belum sustain gitu, belum stabil, dapat pekerjaan yang stabil, mereka belum dapat pekerjaan yang stabil dan mesti kepentoknya sama umur dan akhirnya mikirnya hmm, ya itu, aduh apa, mikirnya jadinya kayak, aduh ini putus asa lah gitu lah, aduh perusahaan mah gitu semua gitu. Kayak sampai segitunya gitu. Nah ini, jadi aku iya. coba mewakilkan tadi sih sebenarnya. Kalau menurut Anika kayak kayak gitu, kalau misalnya kena kena case kayak gitu, orang yang kayak gitu misalnya, bukan yang bukan maksud putus asa ya, tapi Mm-mm. orang yang sebenarnya dia itu sedang cari yang stable, tapi mungkin masalah umur yang tadi Kak Nika ya bilang ya, mungkin baru umur lebih dari itu, dia ngambil memutuskan untuk ngambil kerjaan, jadi pegawai, jadi karyawan, akhirnya kepentok sama umur, kepentok sama yang lain-lain gitu. Nah, sarannya Kak Nika apa sih? Oke. Biasanya kan memang range umur gitu ya, itu kan memang suatu hal yang masing-masing perusahaan biasanya sudah punya pertimbangannya sendiri gitu ya secara manajemennya karena memang melihat ya tadi secara industrinya, secara nanti ke depannya jenjang karirnya akan seperti apa. Tapi buat teman-teman ya contoh ya, saya juga udah luar biasa gitu ya umurnya, Hmm. pasti juga challenge-nya luar biasa untuk saya mencoba kembali misalnya nanti apply di sebuah perusahaan. Nah, kan sebenarnya range umur juga sebenarnya juga patokan bahwa oh sebenarnya kalau secara idealnya kalau kalau misalnya teman-teman pelamar lulus di usia misalnya 21, 22 gitu ya sekarang, berarti pada saat misalnya usia di 35 itu atau 30, 35 gitu atau 40 seharusnya sudah ada di posisi apa. Nah, biasanya juga masih tiap-tiap perusahaan itu beberapa mungkin quote unquote ya tidak menjadikan Ya. itu menjadi suatu benar-benar yang harga mati gitu ya. Hmm. Pokoknya nggak akan terima deh gitu ya. Nah, balik lagi untuk teman-teman yang mungkin sudah usianya yang oh terbatas yang gitu ya sekarang untuk mencoba apply di sebuah perusahaan terpentoknya karena usia, balik lagi. Yuk sama-sama kita melihat aja kira-kira ada value tambahan nggak ya gitu ya. Value Ah. yang bisa kita berikan gitu ya. Terus balik lagi, walaupun sekarang sudah banyak terfasilitasi untuk kita membuat portofolio ataupun CV gitu ya, tapi mungkin kita bisa lihat nih, kira-kira value added-nya apa ya gitu, yang bisa kita tawarkan lebih itu apa sih dengan teman-teman yang usianya di bawah kita untuk dalam satu posisi yang sama gitu. Hmm. Jadi jangan cuman kitanya melihat bahwa oh kepentok nih umurnya udah segini tapi nggak bisa nggak selalu nggak keterima atau bukan bukan nggak keterima tapi
nggak bisa apply jadinya karena ada batasan dan semacamnya. Nah, kita bisa tetap mencoba, tapi balik lagi, kita udah harus melihat nih apa yang bisa kita jual gitu ya. Skill Nah, apa nih, mau experience-nya, atau misalnya kita ada project tambahan tertentu yang sehingga perusahaan bisa melihat bahwa, oh, kenapa sih sampai pada saat usia sekarang dia masih mencobanya posisi di A gitu ya posisinya, yang harusnya sudah terisi atau bahkan sudah diisi untuk usia-usia di bawahnya. Nah, kita bisa improve nih diri kita sendiri gitu ya. mm-mm. Jadi pada saat ternyata memang ada kesempatan itu, yang balik lagi, tidak semuanya pasti harga mati gitu ya. Ada mungkin beberapa perusahaan benar-benar saklek, benar-benar mengunci gitu ya, melok batasan Mm-mm. usia tersebut karena ada beberapa pertimbangan penting. Ada juga yang memang kita hanya untuk menyaring sebenarnya gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk membuka range umur tadi. Nah, jadi untuk teman-teman pelapor pun jangan berkecil hati gitu ya, tetap semangat, terus juga melihat peluang-peluang lain ya, mungkin tidak di perusahaan ini, tapi di perusahaan lain hal tersebut masih open, sampai kita memperkaya diri kita sendiri dan menunjukkan benar-benar value kita seperti apa. Mm-mm. Apalagi kesempatan untuk sekarang banyak banget ya gitu ya, maksudnya benar-benar jalan menuju sesuatu tuh benar-benar banyak banget channelnya dan juga banyak banget cara-cara lain yang bisa kita lakukan gitu, Chris. Oke, oke. Jadi memang pertama yang tadi ditekankan sih sama Nike tadi adalah value tadi. Perlu nambah Betul, value itu. Ha. Karena ya kita cuma nyari-nyari nggak ada value mah ya susah juga gitu. Orang juga mau apa yang tadi butuh value lebih gitu. Entahkah skill, entahkah pengalaman, entahkah portfolio. Intinya ya. itu yang bisa. Mm-mm. Oke, nah ini, wah cepet ya. Oh ya, durasi. Durasi. Iya, iya. Nah, mungkin tapi kalau berikutnya kita bisa bikin part 2 mungkin kalau yang banyak orang yang ingin tanya gitu, orang yang ingin tahu. Jadi boleh deh nanti Sobat Boci yang mau tertarik, boleh-boleh tanya-tanya gitu. Siapa tahu kita buat part 2-nya kan. Karena cukup banyak soalnya, mungkin banyak orang keresahan juga ya dengan itu ya. Dengan susahnya dapat kerjaan lah gitu. Nah, Betul. termasuk salah satu proses Boleh, itu. boleh. Mm-mm. Boleh banget. Mm-mm. Nanti kita lihat deh. Nah, tapi untuk penutup ini aja, Bobby aja deh yang ngomong. Aku bagian itu aja promosi aja. Oh ya sudah ya bagian promosi aja kami ya. Akhir aja deh. Nah, dari Nika sendiri biar tipsnya buat bisa lolos setidaknya interview dulu deh. Kalau onboarding kan ya bisa mungkin onboarding juga ya bisa diterima juga proses onboarding. Tapi ya mungkin Mm-mm. gate pertamanya dulu deh buat interview dulu gitu. Nah, tipsnya apa sih? Oke, tipsnya yang tadi ya, benar-benar kita merepresentatifkan diri kita sendiri itu dari benar-benar dari step awal. CV ya, menurut saya balik lagi mungkin masing-masing praktisi HR bisa berbeda, tapi teman-teman pelamar harus bisa melihat nih, kira-kira segala potensi diri kita itu bisa kita cerminkan dari apa aja. Satu CV sudah dipermudah ya dengan berbagai macam template yang bertebaran sekarang, tapi benar-benar kita juga harus melihat yang memang itu sesuai dengan personality kita atau value kita gitu ya. Terus cantumkan semuanya sekarang udah banyak banget, bahkan kita bisa juga mencek gitu ya, kualitas CV kita seperti apa sih gitu. Kita bisa cek sendiri, dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman melamar. Kira-kira apa yang kurang ya? Apa yang kurang tergambarkan secara jelas dari CV saya? Mhm. Sudah sesuai belum ya kurang lebih gitu ya, supaya setidaknya bagaimanapun juga teman-teman HR pasti akan melihatnya dari CV dulu gitu ya, dari CV yang masuk, walaupun sekarang pun sudah menggunakan software gitu ya, menggunakan sistem juga, tapi kan baik lagi yang dilihat adalah CV. Yang kedua, mempersiapkan diri pastinya gitu ya. Jadi walaupun ada istilah ya, banyak-banyakin aja deh apply, pasti ada satu yang nyangkut gitu ya, tapi bukan berarti menjadikan kita juga sembarang. Semua posisi, semua perusahaan kita apply. Balik lagi, kita juga harus melihat value kita di mana sih gitu ya. Untuk teman-teman yang baru lulus utama, saya backgroundnya apa, pengennya jadi apa. Karena dengan kita mencocokkan segala sesuatunya, pasti akan lebih all out jadinya gitu ya. Dan balik lagi, kesempatan kan kita nggak pernah tahu datangnya dari mana. Jadi mempersiapkan diri, terus benar-benar walaupun misalnya hanya sekedar menyebar CV, tapi teman-teman sebaiknya sudah nyari tahu dulu nih gitu ya, informasi tentang perusahaannya. Bahkan yang paling simpel deh gitu ya, kantornya di mana sih gitu ya. Jangan tiba-tiba apply suatu pekerjaan, tiba-tiba pas kita dipanggil gitu, kita baru tahu kantornya itu ternyata malah jauh banget atau gimana gitu ya, sehingga juga terbentur nantinya. Hmm. Mempersiapkan diri, yaitu tadi mencari informasi sebanyak-banyaknya, terus menanyakan pada diri kita sendiri bagaimana kesiapan diri kita sendiri untuk memulai sesuatu, ya.
apa namanya, ibaratnya untuk teman-teman yang baru lulus pastinya dari dunia perkuliahan walaupun udah pernah magang sebelumnya dan semacamnya, tapi tetap harus mempersiapkan diri. Kurang lebih sih tips di awalnya seperti itu ya. Maksudnya Hmm. benar-benar yang tadi mempersiapkan CV dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, terus seiring dengan waktu menunggu bisa benar-benar membaca gitu ya tentang perusahaannya, tentang posisinya, terus kira-kira bisa nambah skill kita nggak ya gitu ya selama kita menunggu proses sampai kita dipanggil interview. Hmm. Hmm. Kurang lebih begitu. Jadi benar-benar pada saat dipanggil interview, teman-teman HRD bisa melihat nih gitu antusiasmenya seperti apa, kesiapannya seperti apa. Banyak banget soalnya kan sekarang gitu ya, job fair Hmm. atau peluang-peluang pekerjaan dari segala media sosial pun banyak banget. Jadi sekarang channelnya untuk kita mencari itu banyak banget sebenarnya. Betul. Gitu kurang lebih, Chris. Betul. Oke. Ya berarti perlunya mental itu. Bukan mental, mental, bukan mental, mental mantul. Beda cerita. Oh, maaf, maaf, salah. Tante Nika. Iya, Ah, jangan dimudah-mudahin. Oh ya, tante. Tante Nika bisa itu apa share IG-nya. Siapa tahu dapat job kan lumayan. Habis itu apa dapat juga referensi yang lain-lain gitu. Dapat berjejaring lah gitu. oke, makasih nih Bobby udah kasih kesempatan Tante Nike ya. Oke, jadi teman-teman, saya masih seseorang yang memang punya passion di HRD dan memang saat ini saya juga masih dalam proses mencari kesempatan ya untuk menjadi HRD kembali gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam durasi saya rehat ini, saya belajar hal baru, saya mencoba explore gitu ya dari hobi saya, minat saya salah satunya adalah dengan yang terkait dengan suara ataupun menulis gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau ngajakin juga nih kayak Bobby sama Chris buat kita sama-sama ngobrol seperti ini dalam media podcast ataupun ada kerjaan-kerjaan yang relate dengan suara, udah ketahuan juga ya sampel suara saya mungkin di obrolan kita hari ini. Terus atau juga memang saya senang untuk suatu hal yang sifatnya dunia tulis menulis gitu ya. Karena setelah saya rehat ini ternyata cukup luas banget gitu ya dunia suara dan dunia tulis menulis ini. Tapi yang pasti kayaknya nggak disuruh nyanyi tuh Bobby ya. Kalau disuruh nyanyi itu PR banget kayaknya buat Tante Nike ya. Jadi bisa nanti mungkin bisa dibantu dan nanti sama Chris dan Bobby bahwa untuk kontak DM langsung ke IG saya. IG saya di Nieke Raharja. Jadi nanti detailnya mungkin bisa dibantu ya. Bobby Oke, Tante Nike oke. buat nanti ditulisin. Oke deh, oke deh. Jadi sebenarnya sih masih kurang sih. Sebenarnya agak kurang puas Mas Yan ini belum selesai. Tapi oke deh, nanti coba deh. Nanti kita lihat lagi deh ke depannya gimana pembahasannya. Tapi ini sudah cukup menjawab sih sebenarnya beberapa hal yang umum ya tentang tadi misalnya kenapa kok kita nggak diterima-terima, kita nggak di itu ya nggak diterima ya atau prosesnya lama banget ya Mm-mm. atau umur tadi gitu kan tadi apa? Kutukan 25, kutukan 25 itu nah itu misalnya itu nah jadi itu beberapa sudah menjawab tadi sebenarnya tapi yang penting adalah yang disiapkan mental sih sebenarnya tadi betul harus siap mentalnya dulu karena memang ya tadi Nike bilang beda sama dunia kuliah ya gitu kalau untuk fresh graduate gitu jadi sudah pasti sudah beda beda cerita lah jadi harus berjuangnya juga berbeda juga strateginya tadi sudah disebutin sedikit-sedikit tadi sebagian lewat pembahasan kita. Oke, ya makasih Nike waktunya. Ya, Iya, makasih. sama-sama Chris. Semoga Nah, membantu. Memang banyak banget ya Chris gitu maksudnya. Dan saya juga bukan satu-satu di sini tidak bicara sebagai expert ya, tapi hanya sharing pengalaman aja. Mohon maaf juga nih gitu ya, kalau misalnya ada yang kata-kata yang salah atau kurang jelas. Tapi ya tadi feel free ya gitu ya buat nanti misalnya ada yang lebih tertarik lagi, apakah melalui channelnya Boci nih gitu ya, atau misalnya mau kontak langsung dengan saya, silahkan. Tapi memang dunia HRD ini sangat luas sekali gitu ya, dan challenge-nya luar biasa. Jadi buat teman-teman yang memang lagi berjuang buat mencari pekerjaan, benar-benar kita sama-sama self-reflection gitu ya. Jadi benar-benar mempersiapkan diri kita sebaik mungkin dan tetap semangat. Ya pastilah gitu ya. Semua yang akan kita dapatkan itu yang memang sudah yang terbaik. Apalagi kalau memang kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik. ya, Gitu. oke ya, ya, oke, oke. Mm-mm. Makasih Nike waktunya sekali lagi. Jadi nanti kita nggak tahu nanti ke depannya gimana. Tapi kalau bisa part 2 mungkin kenapa enggak gitu aja. Masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi bukan kita jadi penjawab HR ya maksudnya ya. Jadi Betul.
bukan menjadi penjawabnya HR ya, karena tadi tadi Nike bilang setiap HR punya beda, setiap perusahaan juga punya dapurnya sendiri-sendiri, setiap HR juga beda-beda perspektifnya. Jadi ini cuma satu dari sekian lah, tapi setidaknya ngasih gambaran lah gitu. Ya, semoga obrolannya bermanfaat dan bisa inspiratif juga ya gitu. Dan semoga semakin banyak nih yang bisa mendengarkan juga nih channelnya Boci. Jadi kita dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Oke, ya oke. Iya, makasih.